kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Poin yang akan dibahas yaitu A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi nasional adalah menyatukan seluruh perbedaan dan membangunnya menjadi satu kesatuan. 1. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan dalam bentuk tataran pemikiran. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, ancaman separatisme juga merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang berasal dari dalam negeri. Ancaman separatisme yaitu ancaman yang dapat memecah belahkan suatu kesatuan. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia diantaranya sebagai berikut. Pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. 3. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. 4. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. 5. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja. 6. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Di bidang sosial budaya, ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah yang menggunakan kekuatan bersenjata dan berorganisasi. strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Hipolexos Buddha Hakam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang politik dan ideologi. Capai hal tersebut, maka bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Sebagai mengembangkan demokrasi politik dan mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Dan yang kedua yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan dalam hal di bawah ini. Yang pertama yaitu sistem ekonomi dikembangkan, dan yang kedua yaitu pertanian dijadikan sebagai prioritas utama. Yang ketiga yaitu perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat yaitu tidak bergantung pada badan-badan multilateral. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh di luar yang dapat membahayakan kelangsungan di sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. 4. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya.